Halo kawan-kawan semua, kembali lagi bersama saya di channel Investor Logis. Kali ini saya akan coba membandingkan 3 saham yang menurut saya membagikan dividen yang paling besar di Bursa Efek Indonesia secara rutin. Nah, mana saham yang eh, menurut saya paling ya mungkin masih cocok untuk kita masuki atau kita masih tunggu untuk peluang harganya mungkin lebih turun dikit lagi gitu. Oke kawan-kawan, langsung aja. Di sini saya akan membandingkan kinerja antara saham Adro. Kita ambil dulu sampelnya. Kemudian kita bandingkan dengan kita komparasikan dengan PTBA. Ini biasanya saham-saham incaran dividen investor ya. Kemudian ITMG. Nah, 3 saham ini adalah saham di sektor batubara, sektor energi ya kan. Kemudian 3 saham ini adalah wonderful company menurut saya. Kenapa? Karena penjualannya jelas, labanya besar, kemudian mereka rutin bagi dividen. Ketiga saham ini rutin bagi dividen. Adro dalam 1 tahun itu 2 kali bagi dividen. Di akhir semester 1, paling lama biasanya yaitu di akhir Juni, dan di akhir semester 2, yakni di akhir Desember. Kemudian PTBA itu 1 kali bagi dividen setiap tahun, tapi jumlahnya besar. ITMG 2 kali bagi dividen, biasanya di bulan September, kemudian di awal tahun berikutnya. Nah, dari antara ketiga ini, mana yang masih cukup bisa kita masuki dalam perspektif penilaian analisis value investing gitu. Nah, kita lihat dari sini, ini kita pakai datanya dari Stockbit ya, data hitung-hitungannya. PE ratio secara tahunan, Adro PE ratio-nya 3,1 kali, PTBA 6 kali, ITMG 3 kali. Namun secara current PE ratio TTM 12 bulan terakhir, Adro 2,71 kali, PTBA 4,83 kali, ITMG 2,66 kali. Nah, secara valuasi PE ratio, PER yang paling murah itu ada di ITMG, 2,66 kali. Beda tipis tapi sama Adro yang di 2,71 kali ya. Saya kira sekarang Adro lebih murah PER-nya ini karena harga sahamnya sedang turun setelah pengumuman akan bagi dividen. PTBA yang paling mahal, kemudian ITMG yang paling murah. Nah, secara earning yield yang paling tinggi adalah ITMG 37,62% dan dibuntuti oleh Adro 36,85%. Secara price to book value PBV yang paling rendah itu adalah Adro 0,74 kali, sedangkan PTBA 1,59 kali dan ITMG 1,16 kali. Nah, jadi secara valuasi value investing per sama PBV kan yang kita lihat. Nah, per ini mengindikasikan berapa lama kira-kira kita balik modal dari investasi di saham ini. Dari sisi dinilai pendapatan earning per share-nya, laba per sahamnya. Nah, bukan langsung pendapatan ke investornya, ke perusahaannya gitu. Karena kalau yang langsung ke investornya itu kan kita harus mengukurnya dari dividen. Karena itu memang betul fakta langsung masuk uangnya cash ke rekening kita kan. Kalau per ini kita mengukurnya dari earning per share perusahaan itu. Jadi kemampuan perusahaan menghasilkan laba per saham kemudian dirasiokan dengan harga sahamnya. Nah, per dari ITMG 2,66 kali artinya kita memiliki potensi kalau kita beli ITMG di harga terakhirnya dan kita simpan, kita itu bisa kemungkinan balik modalnya dalam 2,66 tahun gitu. Atau 2 tahun 7 bulan lah gitu bahasanya. Kalau kita bulatkan kan.
Kalau Adro, dia 2 tahun 7,1 bulan atau 2 tahun 8 bulan lah kita ibaratkan. Nah, jadi kan yang paling cepat ITMG. Makanya kita bilang semakin murah PR-nya semakin bagus gitu kan. Tetapi dari sisi price to book value, dari sisi nilai bukunya, dari sisi harga wajarnya, ITMG dan PTBA ini PBV-nya sudah di atas 1 kali, artinya sudah diperdagangkan di atas harga wajarnya. Nah, ITMG sedikit saja di atas harga wajarnya, yakni di 1,16 PBV-nya, PTBA 1,59, sedangkan Adro PBV-nya itu masih 0,74 kali. Oke. Nah, jadi secara valuasi dan harga wajar, Adro masih yang paling murah. Kenapa? Karena dia masih diperdagangkan di bawah harga wajarnya. Kemudian secara market cap, Adro paling besar, wajar saja karena saham beredarnya memang lebih banyak ya, sekitar 32 M. Nah, jadi secara likuiditas pun, saham yang paling liquid itu Adro dari antara ketiga ini ya, karena jumlah saham beredarnya lebih banyak dan porsi di masyarakat juga lebih banyak ya. Sekitar 32 M ini kan jumlah lembar saham beredarnya, PTBA 11,52 dan ITMG 1,13 M. Jadi secara likuiditas Adro yang paling besar ya. Tapi sebetulnya ini nggak terlalu berpengaruh kawan-kawan karena semakin sedikit juga saham yang beredar dari perusahaan tersebut, maka potensi dividennya juga semakin besar gitu, karena semakin kecil pecahannya gitu. Kemudian kalau kita lihat dari sisi NPM-nya, net profit margin-nya, Adro mencapai 23,12%, PTBA 11,30 dan ITMG 19,10. Jadi dari sisi net profit margin, Adro masih lebih tinggi. Nah, dari segi ROE, Adro ROE-nya 27,38, PTBA 32,99 dan ITMG 43,53. Jadi dari segi ROE, ITMG lah yang paling tinggi ya, tinggi sekali nih 43,53% ya. Jadi sangat bagus gitu. Kalau ROE ini sudah di atas 20%, 25% itu udah pasti wonderful company kawan-kawan. Karena dia hitungannya, jadi return on equity-nya bisa balik modal dalam 5 tahun kan kalau 20%. Kalau 25% 4 tahun aja gitu. Kemudian kita lihat coba dari sisi debt to equity ratio, DER ya, rasio hutang terhadap modalnya. Nah, dari sisi DER-nya Adro 0,24, PTBA 0,07 dan ITMG 0,02. Jadi dari sisi hutangnya yang paling sedikit itu adalah ITMG, rasio hutang terhadap modalnya. Kemudian kedua PTBA dan ketiga Adro. Tapi ini masih sangat rendah sih, 0,24 gitu. Kemudian kalau DER masih di bawah 5 kali itu artinya masih sangat bagus, masih sangat rendah gitu. Kemudian dari sisi dividen payout ratio, nah payout ratio ini adalah besaran persenan yang diputuskan oleh perusahaan untuk dibagikan kepada investor untuk dijadikan dividen dari yang disisihkan dari laba bersihnya. Nah, dividen payout ratio dari Adro mencapai 87,95%. PTPA 250%, ini diukur dari laba tahun 2022 ya kawan-kawan. Jadi kalian harus perhatiin juga dari tahun berapanya, karena 2022 kan batu bara all time high gitu. Nah, ITMG 122,38%. Jadi secara dividen payout ratio, yang paling royal membagikan dividen itu adalah PTBA kawan-kawan. Nah, sehingga dividen yield-nya mencapai 41,13%. Sedangkan Adro 28,36% saja dan ITMG 33%. 33,90% gitu. Nah, dalam 1 tahun terakhir, harga saham Adro ini sempat menyentuh di titik terendah di 2010. Sedangkan PTBA 2.300 dan ITMG 22.125. Dan harga tertingginya di 41.500, PTBA 4.200 dan Adro di 3.270 gitu. Harga saham Adro hari ini 2.440, jadi masih jauh sekali ya. Nah, itulah analisa indikator penting untuk menganalisa saham. Jadi
Jadi kawan-kawan, sejujurnya menurut hemat saya dan dari pandangan saya, ketiga saham ini adalah perusahaan wonderful company, kawan-kawan. Terus terang saya katakan, Adro, PTBA, ITMG itu adalah perusahaan yang bagus-bagus. Tetapi dari sisi valuasi, saya kira kalau sudut pandang value investing, pasti orang akan bilang Adro masih lebih murah dari kedua yang lainnya. Kenapa? Karena kalau dari sisi PER, Adro dan ITMG masih cukup bersaing nih kan, 2,7, 2,66. Memang masih lebih murah ITMG dari sisi PER gitu. Tapi dari sisi price to book value-nya, nilai wajar bukunya, nilai wajar sahamnya, Adro masih di bawah 1 kali. Jadi logikanya yang saya bangun adalah kalau kita beli saham Adro di PBV 0,74 kali, kita masih punya potensi kalau dia balik ke harga wajarnya untung secara capital gain kan gitu. Kalau dia balik ke PBV-nya 1 kali di harga wajarnya misalnya 3.550 yang udah pernah saya hitung, kita masih punya potensi untung yang cukup besar juga kalau kita beli di harga misalnya di 2.440 ya. Nah, tetapi kalaupun tidak belum sembari menunggu dia kembali ke harga wajarnya, kita bakal menerima dividen 2 kali setahun. Itu keuntungannya kan? Nah, kalau misalnya ITMG kalian beli, gimana kalau misalnya saya beli ITMG bang gitu? Ya bagus juga, seperti saya katakan tadi. Dia wonderful company juga. Saya hanya memperkirakan sisi jatuhnya kawan-kawan. Saya mengibaratkan kalau gimana kalau misalnya batu bara tiba-tiba ada masalah nih, turun harganya kan. Nah, kalau Adro saya beli, dia di PBV 0,74, kalaupun jatuh, saya nggak jatuh banget gitu. Misalnya di PBV 0,5 gitu, atau 0,6 gitu. Masih, ya paling jatuh 20 atau 25% gitu. Kalau misalnya PTBA dan ITMG jatuh di bawah harga wajarnya, mungkin cukup akan lebih dalam gitu kerugiannya gitu. Tetapi kalau misalnya kondisinya semua baik-baik saja, saya kira akan lebih untung ITMG dan PTBA daripada Adro. Karena kenapa? Karena dividen yield-nya atau dividen payout ratio-nya lebih besar kan. Tapi mengingat kinerja batubara labanya tahun ini walaupun cukup besar memang masih, tapi menurun dari tahun sebelumnya, maka dividen payout ratio-nya saya kira akan sedikit berkurang. Tapi saya percaya tetap bahwasannya saham-saham di pertambangan batubara ini, sektor pertambangan batubara ini royal dalam membagikan dividen. Gitu kawan-kawan. Jadi sampai saat ini saya jujur masih masuk di Adro. Kenapa? Karena saya menilai di tadi PBV-nya 0,74 masih di bawah 1. Jadi sembari saya menunggu dia kembali ke harga wajarnya di 3.550, saya terima dividen. Nah, untuk dividen yang ini saya dapat kawan-kawan. Karena sampai tanggal cumdetnya saya masih tahan sahamnya gitu. Memang average saya masih floating loss nih. Karena saya belinya di 2.600-an. Ini masih jatuh harga sahamnya. Tapi saya percaya harga sahamnya bakal naik lagi juga. Nanti kalau dividennya udah cair di tanggal berapa nih? Dividennya cair di tanggal 12 nih payment date-nya kan. Tapi biasanya H plus satunya nih. Jadi tanggal 13. Saya kira tanggal 12 atau tanggal 13 lah cairnya nih. Gitu. Lagi pula saya hitung dividen yang saya dapat itu 7,6% dividen yield yang saya dapat. Gitu. Sementara penurunan saham saya masih di sekitaran 6 atau 5 atau 6%. Jadi saya sebetulnya masih floating profit juga dari sisi dividen yang akan saya terima gitu. Tapi saya tahan aja. Kenapa? Saya berani tahan panjang. Kenapa? Karena dia belum balik ke harga wajarnya gitu kawan-kawan. Terus ini perusahaan wonderful company, tata kelola bagus, labanya besar. Ya udah, nggak ada yang saya takutin gitu. Gitu sih kawan-kawan untuk analisa saham antara Adro, PTBA, dan ITMG. Sebetulnya semua ketiganya bagus. Tapi seperti yang saya bilang tadi, saya kalau saya mau beli PTBA sama ITMG, saya hanya nunggu dia turun dikit aja ke PBV di bawah satunya. Gitu. Adro saya beli kenapa? Karena cuman dia satu-satunya yang dari sektor energi ini yang PBV-nya di bawah 1.
Maksudnya di pertambangan batubara ya. Karena Pegas pun di bawah 1 PBV-nya. PTBA ada di atas 1, ITMG di atas 1 PBV-nya, Harum di atas 1, Medco. Tapi kan Harum nggak bagi dividen kan, jadi saya nggak terlalu perhatikan sih. Yang bagi dividen saya perhatikan, yang besar-besar bagi dividen. Gitu kawan-kawan. Jadi saya belinya di Adro, itu aja sih. Tapi kalau kalian beli di PTBA atau ITMG, bagus juga gitu. Ya tapi tahan sampai mereka bagi dividen lah. Saya yakin harga saham Adro, ITMG, PTBA akan terbang kok di bulan mau masuk mereka bagi dividen gitu. Misalnya PTBA nih kan, mereka ini kan bagi dividennya rutin di bulan April, Juni, atau Mei ya. Ya kita anggap aja lah di akhir, paling lama di akhir semester 1 lah gitu kan. 30 Juni lah gitu. Sama ITMG juga gitu. Ya di akhir semester 1 biasanya udah bagi dividen final gitu. Nah, sama gitu. April. Kalau Adro dia bagikan dividen keduanya biasanya di bulan Mei. Juni juga kadang kan. Pokoknya di akhir semester 1 lah udah terima itu dividennya. Oke kawan-kawan, itu saja analisa saya untuk perbandingan antara Adro, PTBA, dan ITMG. Semoga menjawab pertanyaan kawan-kawan karena banyak juga yang bertanya soal itu. Demikian kawan-kawan video yang saya buat, semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe channel ini dan bantu like, comment. Thank you. Halo kawan-kawan semua, untuk kamu yang belum mengetahui tentang investasi saham sama sekali, alias dari nol, tetapi ingin menjadi tahu dan membutuhkan bimbingan pengetahuan, di sini saya sudah menuliskan e-book yang dapat membantu kamu untuk memahami tentang investasi saham dan langsung praktek menjadi investor saham. Untuk kalian yang berminat, silakan hubungi WhatsApp di bawah ini ya. Untuk kamu yang sudah paham tentang dasar-dasar investasi saham, tetapi belum memiliki teknik analisa dan pemahaman untuk menciptakan portofolio investasi saham yang santai tetapi menguntungkan dan membutuhkan pengetahuan itu, di sini saya sudah menuliskan e-book untuk membantu kalian ya kawan.